Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berdiri teguh dalam perlindungan Tuhan yang maha benar dan adil. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 11 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar runtuh, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan itu adil, dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 11 ayat 1 sampai ayat 7 yang merupakan cerminan keyakinan orang benar akan perlindungan Tuhan, bahkan ketika menghadapi bahaya dan penganiayaan. Meskipun konteks historis spesifik dari Mazmur ini tidak diketahui secara pasti, kemungkinan besar Mazmur ini disusun pada periode ketika pemazmur menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka, baik dari musuh eksternal maupun musuh internal. Pada masa penulisan Mazmur ini, bangsa Israel kerap menghadapi berbagai bentuk bahaya dan penganiayaan, termasuk serangan dari negara tetangga, ketidakstabilan politik, dan konflik internal. Kata-kata pemazmur mencerminkan ketegangan antara keinginan untuk melarikan diri ke tempat yang aman, dan tekad untuk percaya hanya pada perlindungan dan kebenaran Allah. Bahasa dan gambaran yang digunakan dalam Mazmur ini menyampaikan keyakinan pemazmur akan kedaulatan dan keadilan Allah, yang membedakan kejahatan musuh dengan kebenaran Allah. Pemazmur meneguhkan kepercayaan mereka kepada Tuhan sebagai perlindungan dan perisai mereka, dengan menyatakan bahwa Tuhan pada akhirnya akan memberikan keadilan bagi orang benar, dan hukuman bagi orang jahat. Secara keseluruhan, Mazmur ini berfungsi sebagai pengingat akan kesetiaan Allah yang abadi dalam melindungi dan menyelamatkan umat-Nya, bahkan di tengah kesulitan dan penganiayaan. Hal ini menunjukkan kebenaran abadi, bahwa mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan, dan bahwa Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan, bagi semua orang yang mencari dan mempercayai Dia. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pada masa pemazmur, bangsa Israel menghadapi banyak ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka, baik dari musuh eksternal maupun perselisihan internal. Kata-kata pemazmur selaras dengan ketakutan dan ketidakpastian yang menjadi ciri pengalaman mereka, ketika mereka bergumul dengan pilihan, apakah lebih baik melarikan diri ke tempat yang aman, atau percaya pada perlindungan Tuhan. Demikian pula, dalam konteks masa kini, kita menghadapi berbagai bentuk kesulitan dan tantangan, mulai dari pergumulan pribadi hingga pergolakan masyarakat, yang mungkin menggoda kita untuk goyah dalam keyakinan kita. Namun, pesan Tuhan kepada kita tetap tidak berubah. Tuhan adalah pelindung kita yang sejati dan adil, dan kita dapat menemukan keamanan dan kekuatan hanya di dalam Dia, dan bukan di tempat yang lain. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan bagi kita hari ini menekankan pentingnya berdiri teguh dalam iman kita, bahkan ketika menghadapi kesulitan yang terbesar sekalipun. Tekad pemazmur untuk percaya pada kebenaran dan kedaulatan Allah
menjadi teladan yang kuat untuk kita ikuti, mengingatkan kita bahwa pengharapan dan keyakinan kita haruslah berlabuh pada karakter Allah yang tidak berubah. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan ketidakstabilan ini, iman kita pada perlindungan Tuhan akan memampukan kita untuk berdiri teguh, mengetahui bahwa Dia yang Maha Benar dan Maha Adil itu menyertai kita melalui setiap cobaan dan tantangan hidup ini. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam terang pesan Tuhan hari ini, marilah kita mempertimbangkan cara-cara praktis agar kita dapat berdiri teguh dalam perlindungan Tuhan yang Maha Benar dan Adil. Pertama, marilah kita memupuk rasa percaya yang dalam dan abadi pada kedaulatan dan kebaikan Tuhan, dengan mengetahui bahwa Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita satu-satunya di saat-saat sulit. Melalui doa, merenungkan firman-Nya, dan persekutuan dengan orang percaya lainnya, marilah kita memupuk hubungan kita dengan Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, dan menemukan kekuatan dan keberanian di hadirat-Nya. Kedua, marilah kita menolak godaan untuk mengandalkan sumber keamanan dan kekuatan duniawi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau kebijaksanaan manusia. Sebaliknya, marilah kita mengarahkan pandangan kita pada Tuhan Yesus, Pencipta dan penyempurna iman kita, yang telah menanggung salib demi sukacita yang disediakan di hadapan-Nya. Dengan tetap fokus pada Kristus dan kerajaan-Nya, kita dapat menemukan perspektif dan ketahanan yang kita perlukan untuk menghadapi kesulitan hidup dengan rahmat dan ketekunan. Yang terakhir, marilah kita dengan berani mewartakan kebenaran dan keadilan Tuhan di dunia yang sering menolak atau mengabaikan jalan-jalan-Nya. Melalui tindakan cinta, keadilan, dan kasih sayang, marilah kita memberikan kesaksian tentang kuasa transformasi kerajaan Allah, menyinari terang-Nya dalam kegelapan, dan membawa harapan bagi mereka yang putus asa. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya berdiri teguh dalam perlindungan Tuhan, namun juga menjadi instrumen perdamaian dan rekonsiliasinya di dunia yang rusak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas perlindungan dan keadilan-Mu yang tak tergoyahkan di tengah berbagai kesulitan hidup ini. Kuatkan iman kami ya Tuhan, dan bantulah kami untuk berdiri teguh dalam kebenaran dan keadilan-Mu. Semoga kerajaan-Mu datang, dan kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.